Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 340. Dong Suebing tidak jatuh ke lantai. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memposisikan dirinya di tempat granat akan mendarat. Dia mengangkat kakinya, seperti seseorang yang melakukan tendangan penalti. Saat berikutnya, granat itu mendarat beberapa sentimeter di depan Dong Suebing, dan dia menendangnya ke atas dengan ringan. Ding! Granat itu ditendang ke atas hingga ke langit. Dong Suebing segera turun ke tanah. Pembawaan. Granat itu meledak. Gelombang ledakan mendorong mereka ke bawah hingga ke tanah. Pecahan berterbangan kemana-mana, tapi sebagian besar mengarah ke langit, dan orang-orang di bawah ledakan tidak terluka. Dong Suebing merasa lega saat dia bangkit dari tanah. Hawking dan kakak Yu tercengang. Menendang granat. Apa-apaan ini? Betapa beraninya orang ini. Bagaimana cepatnya reaksinya? Apa yang dilakukan Dong Suebing di luar pemahaman mereka? Mereka belum pernah mendengar ada orang yang melakukan hal seperti itu sebelumnya dalam hidup mereka. Bos, bersembunyi di balik mobil, melihat semuanya dan tercengang. Dia segera melemparkan senjatanya ke tanah. Saya menyerah. Orang ini tidak bisa dibunuh dengan senjata dan bahkan berani menembakkan granat. Bagaimana dia akan terus berjuang? Bos belum pernah bertemu petugas polisi seperti orang ini sebelumnya dan sudah putus asa untuk melarikan diri. Dong Suebing takut bosnya sedang mempermainkan, atau akan ada granat kedua. Dia melambai pada Hawking dan yang lainnya untuk mundur sebelum dia berjalan ke arah bos dengan hati-hati. Dia berjalan mengitari mobil dan melihat bos duduk di sana terengah-engah. Bos tidak memegang senjata atau granat apapun, dan Dong Suebing merasa lega. Kamu seharusnya menyerah lebih awal. Di mana kamu menyembunyikan peninggalan itu? Bos tetap diam. Dong Suebing tidak mau membuang waktu dan mengarahkan senjatanya ke kepala bos. Bos menghela nafas dan menunjuk Honda Accord di depan. Xiao Wang mendekat perlahan dan mengarahkan senjatanya ke arah bos. Dong Suebing menyimpan senjatanya dan berjalan kesepakatan bersama Hawking. Kursi penumpang belakang kosong, dan ada kotak besar di bawah jok. Dong Suebing membuka pintu penumpang dan membawa kotak itu keluar, sementara Hawking membuka bagasi. Tongkat kerajaan dari dinasti Liao, wadah porselen dari dinasti Song, dan peninggalan lainnya ada di dalam bagasi dan tidak rusak. Dong Suebing dan Hawking merasa lega karena mereka takut relik tersebut akan rusak akibat ledakan dan baku tembak sebelumnya. Sekarang, hanya setelan giok Liu Shen yang paling kritis yang dijahit dengan benang emas yang hilang. Dong Suebing melihat kotak panjang yang dia keluarkan dari mobil. Dia mengulurkan tangan dan membukanya dengan hati-hati. Potongan batu giok keabu-abuan diikat menjadi bentuk manusia, dan benangnya tidak berwarna emas. Kelihatannya tua dan kotor. Kakak Yu melihatnya dan bertanya, apakah ini palsu? Hawking tidak yakin. Dong Suebing menenangkan. Barang ini berumur lebih dari 1000 tahun. Potongan batu giok tidak akan terlihat seperti batu giok yang kita miliki sekarang, dan benang emasnya telah terkorosi. Merupakan suatu keajaiban jika bisa dilestarikan di negara bagian ini. Akhirnya semua relik yang dicuri telah ditemukan. Ini benar-benar asli. Dong Suebing tahu tentang barang antik dibandingkan orang lain dan bisa mengetahui keasliannya hanya dengan sekali pandang. Semuanya berakhir. Peninggalan yang dicuri telah ditemukan. Dong Suebing dan Hawking saling memandang dan menghela napas lega. Kembali ke mobil, Dong Suebing menemukan penampilan borgol dari sebuah tubuh. Seharusnya itu milik Xiao Wang atau saudara Yu, dan dia memborgol bosnya. Dia menunggu beberapa saat, tapi perahunya tidak muncul. Dong Suebing tidak yakin apakah orang-orang di kapal melihat apa yang terjadi di sana melalui teropong, atau mereka belum menerima instruksi dari bos. Namun kesimpulannya, perahu yang seharusnya datang tidak akan datang. Kata kakak Yu, hubungi biro. Xiao Wang menggunakan ponsel bos dan menelepon biro mereka. Dong Suebing dan Hawking tekad kepala. Meskipun mereka berada di lokasi terpencil, dengan suara tembakan dan ledakan granat, keamanan publik seharusnya mengirim orang-orangnya ke sana. Apakah ini cara kerjanya di sini? Xiao Wang tahu apa yang memikirkan Dong Suebing dan Hawking dan berkata dengan malu. Ada kecelakaan di distrik barat, dan terjadi kemacetan parah. Kakak Yu menyela. Kali ini, semuanya berkat Xiao Dong.
Anda seorang penembak jitu. Hawking melihat ke arah Dong Suebing. Apakah kamu dari polisi bersenjata? Dong Suebing menenangkan. Saya dari keamanan publik. Keamanan publik. Bagaimana seseorang dari keamanan publik bisa begitu pandai bertarung? Tentu saja bahkan petugas dari Departemen Kepolisian bersenjata pun tidak bisa sebaik dia. Semua orang bersantai setelah semuanya berakhir. Mereka melihat Dong Suebing dari ujung kepala sampai ujung kaki lagi. Mereka semua masih ingat apa yang terjadi tadi saat baku tembak, dan rasanya seperti mimpi. Ah, Xiao Wang tiba-tiba berseru. Saya mengingatnya sekarang. Dong Suebing, Anda adalah kepala Dong dari Kabupaten Yantai. Kakak Yu bingung karena dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Hawking mengerutkan kening dan mencoba mengingat. Xiao Wang memandang Dong Suebing dan berkata dengan penuh semangat. 9 dari 10 pengungsi dari penjara lari ke Kabupaten Yantai dan bersembunyi di sekolah. Mereka menyandera siswa dan guru, dan saya mendengar Anda berpura-pura menjadi sandera dan membunuh mereka semua dengan tangan di borgol. Apakah itu benar? Hawking mendengar apa yang dikatakan Xiao Wang dan mengingat siapa Dong Suebing. Dia tersentak. Beberapa hari, wali kota disandera, dan dia terikatkan lahir. Andalah yang menjinakkan lahir dan menyelamatkannya. Saya mendengar Anda juga telah meremukkan hidup Anda untuk menyelamatkan banyak orang di tanah longsor, dan akhirnya matinya hidup-hidup. Kamu adalah ketua Dong itu. Masyarakat mungkin tidak mengetahui banyak hal tentang Dong Suebing, tetapi mereka semua berasal dari kementerian yang sama dan dapat dengan mudah mengetahui perbuatannya. Dong Suebing tersenyum. Ya, itu kamu. Mata Xiao Wang terbuka lebar. Hawking melihat ke arah Dong Suebing. Aku membaca di koran kamu terluka, kan? Dong Suebing mengangguk. Ya, saya baru saja keluar dari rumah sakit. Kakak Yu tercengang. Dia masih menyebut Dong Suebing sebagai Xiao Dong dan mengira dia hanyalah petugas biasa. Ketua Dong, seorang kepala biro. Dong Suebing berada beberapa peringkat di atasnya, dan peristiwa yang disebutkan oleh Xiao Wang dan Hawking mengejutkannya. Orang ini bisa menjinakkan bom, membunuh 9 buronan yang melarikan diri dengan tangan di borgol, dan bahkan bertahan hidup setelah kuburan tanah longsor. Dia hampir mengumpat saat mengingat baku tembak tadi. Apakah orang ini manusia? Terbuat dari apa dia? Kakak Yu teringat kembali saat mereka masih di ruang bawah tanah. Saat itu, Dong Suebing berkata dia ingin segera keluar sendirian, dan saudara Yu masih mencarinya di dalam hatinya. Tapi sekarang, saudara Yu merasa Dong Suebing dapat dengan mudah membunuh mereka semua meskipun jumlah mereka berlipat ganda. Orang ini berada di level lain. 5 menit kemudian, pantai timur kota Zhangze. Sirene polisi terdengar dari kejauhan, dan 7 hingga 8 mobil polisi pun datang. Setelah beberapa saat, polisi mobil mengepung area tersebut, dan semua petugas turun dengan senjata terhunus. Di belakang, tim polisi bersenjata lengkap mengangkat senjata otomatis dan siap menyerbu area tersebut. Mereka melihat mayat laki-laki berjas di tanah, dan semuanya tertembak di kepala. Selain Dong Suebing, Hawking, Xiao Wang, dan kakak Yu, tidak ada yang selamat. Bahkan penembak jitu terbaik mereka tidak dapat menembak kepala semua orang saat baku tembak. Sun Hai turun dari mobilnya. Xiao Wang dan kakak Yu naik untuk menyambutnya. Kepala matahari. Sun Hai melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana peninggalannya?" Jawab kakak Yu, "Semua peninggalan telah ditemukan. Dalangnya ditangkap, dan penjahat lainnya ditembak mati." Hawking dan Dong Suebing juga berjalan mendekat. Namun ketika mereka mendengar apa yang dikatakan saudara Yu, mereka mulai mengerutkan kening. Kakak Yu membuatnya seolah-olah itu semua adalah pujiannya. Sun Hai mengangguk, "Kerja bagus. Saya akan melaporkan kontribusi Anda kepada atasan." Xiao Wang malu tersenyum. "Kami tidak melakukan apapun. Kepala Dong adalah orang yang membunuh semua penjahat itu." Ketua Dong. Sun Hai melihat ke arah Dong Suebing. Dong Suebing mengulurkan kedua tangannya untuk menjabat tangan. "Kepala Sun, saya Dong Suebing dari Keamanan Publik Kabupaten Yantai." Sun Hai adalah kepala biro di kota Zhangze. Terlepas dari apakah dia kepala biro atau wakil kepala, pangkatnya berada di atas wakil direktur, dan Dong Suebing harus menunjukkan rasa hormatnya. Sun Hai mendengar Dong Suebing berasal dari keamanan umum suatu kabupaten dan tidak dapat dipercaya. "Bagus sekali.
Hawking juga memperkenalkan dirinya dan berjabat tangan dengan Sun Hai. Sun Hai tidak peduli dengan Dong Suebing dan Hawking dan tidak peduli untuk mencari tahu siapa orang yang menemukan relik tersebut. Ia hanya peduli pada relik dan memerintahkan anak buahnya mengepung Honda Accord. Dia bahkan pergi untuk memverifikasi barang-barang tersebut sebelum memanggil atasannya. Saat Kepala Sun sedang memeriksa relik yang ditemukan, Saudara Yu tidak tinggal diam. Beberapa petugas mendatanginya. "Kakak Yu, kamu terluka." "Saya baik-baik saja. Itu hanya cedera ringan." Kakak Yu tertawa. "Selamat, Anda akan mendapat pujian karena menyelesaikan kasus ini." Seorang perwira muda tertawa. Petugas lain menambahkan, "Itu benar. Seluruh negeri sedang membicarakan kasus ini, dan Anda berhasil menyelesaikannya." Kakak Yu tersenyum dan kecewa. "Xiao Wang dan aku kebetulan lewat, dan kami tidak berbuat banyak." Dia mengatakan yang sebenarnya tetapi terdengar seperti dia rendah hati. Hawking mengerutkan kening. Xiao Wang berdeham tapi tidak berkata apa-apa. Dong Suebing awalnya tidak menyukai kakak Yu dan merasa muak dengan apa yang dia katakan sekarang. Orang ini tidak memberikan kontribusi apapun dari awal hingga akhir. Dia adalah beban bagi mereka. Karena dia, Dong Suebing harus mengubah rencana, dan para penjahat hampir melarikan diri. Ketika Dong Suebing keluar dari ruang bawah tanah untuk menangkap para penjahat itu, Saudara Yu enggan mengikutinya dan tidak punya niat untuk mengambil peninggalan tersebut. Jika Hawking tidak berjanji untuk keluar membantu Dong Suebing, dia akan tetap bersembunyi di ruang bawah tanah, menunggu bantuan bala. Kini, dia berusaha membuatnya terlihat seolah-olah dia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kasus ini. Dong Suebing tidak setuju berbagi penghargaan dengan orang lain. Saudara Yu dan Xiao Wang tidak banyak membantu, tetapi mereka setidaknya harus mendapatkan pahala kelas 3 atau pahala kelas 2. Bagaimanapun, mereka semua berada dalam situasi hidup atau mati bersama, dan Dong Suebing serta Hawking akan memasukkan mereka ke dalam laporan mereka. Tapi apa yang terjadi sekarang? Saya masih mengatakan belum apapun, dan Anda mencoba mendapatkan pujian. Saya telah menyelamatkan hidup Anda. Tidakkah kamu pikir kamu tidak tahu terima kasih? Kakak Yu tidak terlalu peduli. Dia telah menunggu terlalu lama untuk promosinya, dan tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa dia tidak banyak membantu dalam kasus ini, dan para pemimpinlah yang menafsirkan jawaban-jawabannya sebagai jawaban yang sederhana. Hawking tertawa pelan dan menatap Dong Suebing. Xiao Yu ini sedang berusaha mendapatkan semua pujian. Dong Suebing tidak mempedulikannya, dan dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, dia akan mendapatkan setidaknya prestasi kelas 1 untuk kasus ini. Sister Hall, terima kasih telah menyediakan sampulnya tadi. Jika bukan karena Anda, tidak mudah bagi saya untuk membunuh semua penjahat itu. Dong Suebing memberi isyarat kepada Hawking bahwa dia akan memasukkannya ke dalam laporannya. Hawking tertawa. "Saya tahu standar saya. Saya belum siapa yang menembak pun di antara mereka dan bahkan membuat masalah bagi Anda. Bagaimana saya masih bisa meminta kredit?" "Haha, lihatlah bagaimana Hawking berbicara." Dong Suebing memiliki kesan yang baik padanya. Pertama, Hawking menyamar untuk menyelidiki peninggalan yang dicuri, dan tidak seperti saudara Yu dan Xiao Wang. Mereka kebetulan melewati daerah ini dan ditangkap oleh para penjahat tersebut. Kedua, Hawking tahu bahwa situasi tidak menguntungkan mereka. Namun, dia tetap membujuk kakak Yu dan Xiao Wang untuk keluar dari ruang bawah tanah untuk membantu Dong Suebing. Tembakan yang dia lepaskan mungkin tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi Dong Suebing, tapi setidaknya dia mencoba menghentikan para penjahat itu untuk melarikan diri, tidak seperti saudara Yu. Setelah beberapa saat, Dong Suebing merasa sudah waktunya untuk berbicara dengan Sun Hai. Dia berjalan ke arah Sun Hai dan berkata, "Ketua Sun, kasusnya sudah selesai. Saya akan mengendarai mobil dengan relik tersebut kembali ke Provinsi ke Administrasi Warisan Budaya Provinsi dan Museum Provinsi untuk login sebelum mengembalikannya ke museum." Sun Hai memberikan jawaban dingin. "Tidak, kami akan menanganinya sendiri." Wajah Dong Suebing berubah. "Apa maksudmu?" Sun Hai mengabaikan Dong Suebing dan memerintahkan seorang petugas. "Bawa kembali dalang untuk diinterogasi dan mencoba mendapatkan lebih banyak petunjuk. Bawa relik itu kembali ke biro juga." "Ya Pak." Petugas itu pergi. Dong Suebing marah. "Chief Sun,
Kamu bisa membawa orang itu kembali, tapi peninggalannya. Sun Hai mengerutkan kening dan menyela Dong Suebing. Anda berasal dari Kabupaten Yantai kan? Saya akan menginformasikan kontribusi Anda kepada atasan. Pergi saja ke rumah sakit bersama mereka untuk mengobati lukamu. Kami akan mengambil alih dari sini. Maksud Sun Hai adalah kasus ini akan diambil alih oleh kota Zhangze dan tidak ada penyelesaian dengan Dong Suebing. Brengsek, Dong Suebing menjadi sangat marah. Dia tahu karena kasus ini terjadi di kota Zhangze, mustahil untuk menghindarinya. Itu sebabnya Dong Suebing bersedia menyerahkan bosnya ke Biro Keamanan Umum setempat dan membiarkan mereka membantu kasus ini. Ini seperti memberi mereka sebagian dari penghargaan, tetapi Dong Suebing lah yang memulihkan peninggalan tersebut. Dia tidak akan menerima penghargaan ini. Penghargaan ini adalah miliknya dan Kabupaten Yantai, dan media harus melaporkan bahwa kasus ini diselesaikan oleh keamanan publik Kabupaten Yantai. Tapi sekarang, Sun Hai mencoba mendapatkan semua pujian untuk dirinya sendiri. Dong Suebing tidak tahan lagi. Sejak dia dikurung di ruang bawah tanah sampai dia menembak semua penjahat dan memulihkan peninggalan yang dicuri, semua itu diberikannya dan tidak ada izin dari orang lain. Bahkan setelah semua penjahat terbunuh dan dalangnya ditangkap, anak buah Biro Keamanan Umum Kota Zhangze datang terlambat. Mereka tidak memberikan kontribusi apapun, dan sekarang, mereka berusaha meraih semua pujian darinya. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Dong Suebing menahan amarahnya dan berkata, Kepala Sun, keamanan publik Kabupaten Yantai kami yang telah menyelidiki kasus ini sejak awal. Kami telah menyelidiki dari tempat persembunyian para penjahat hingga menemukan semua peninggalan yang dicuri. Saya tidak setuju Anda semua membawa kembali dalang dan melakukan penyelidikan lanjutan. Tapi relik itu bukankah relik itu harus dibawa kembali ke Kabupaten Yantai? Dong Suebing tidak hanya melakukan ini untuk dirinya sendiri tetapi juga Kabupaten Yantai. Sun Hai tidak menyangka seorang pemimpin rendahan dari keamanan publik kabupaten akan membalasnya dan melirik ke arah Dong Suebing. Kasus ini terjadi di kota Zhangze, dan merupakan hak bagi kami untuk mengambil alih kasus ini. Penggalan tersebut menjadi bukti penting dalam kasus ini. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda mengembalikannya? Jika Anda menginginkan sesuatu, mintalah pemimpin Anda untuk berbicara dengan saya. Dia menyiratkan bahwa peringkat Dong Suebing terlalu rendah untuk berbicara dengannya. Dong Suebing meremehkan kasus ini. Kasus ini sempat menarik perhatian seluruh bangsa. Sejak Sun Hai menemukan kasus ini, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia peduli siapa yang membunuh semua penjahat, atau siapa yang mengambil reliknya. Segala sesuatu yang terjadi di kota Zhangze, dan kasus ini adalah miliknya. Jika Dong Suebing berasal dari Biro Keamanan Umum Kota, dia mungkin masih berbicara dengan atasannya. Tapi Dong Suebing berasal dari daerah kecil yang tidak dikenal, dan dia merasa tidak perlu membicarakan apapun di sana. Dong Suebing menatap mata Sun Hai. Kamu bisa meminta seseorang untuk menemaniku ketika aku membawa relik itu kembali ke provinsi. Tidak diperlukan. Sun Hai menjadi kesal. Saya bilang kami akan menangani semuanya. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Brengsek, Dong Suebing meledak. Kepala matahari, kamu keterlaluan. Akulah yang menyelidiki kasus ini, dan akulah yang menyelesaikannya. Sekarang, aku bahkan tidak punya izin untuk membawa kembali peninggalan itu. Bagaimana kalian semua bisa mengambil kreditku seperti ini? Apa katamu? Seorang petugas Biro Keamanan Publik berteriak pada Dong Suebing. Kakak Yu dan Xiao Wang berdiri di tengah-tengah tetapi tidak mengatakan apapun. Dong Suebing tidak takut pada siapapun. Saudara perilaku Yu dan para pemimpin kota Zhangze telah membuatnya kesal. Saya ingin tahu di mana orang-orang Anda saat para penjahat bersembunyi di kota Zhangze. Saat saya menembaki para penjahat itu, di mana kalian semua? Oh, sekarang aku telah menembak semua penjahat, dan memulihkan reliknya, kalian semua muncul dan ingin mengusirku. Siapa yang melakukan hal seperti ini? Wajah Sun Hai berubah. Kata seorang pemimpin dari keamanan umum kota Zhangze. Hei kawan, jangan kira hanya kamu saja yang berkontribusi dalam kasus ini. Petugas kota Zhangze kami juga berpartisipasi dalam kasus ini. Dong Suebing mencibir. Siapa? Kakak Yu. Tentu, Anda bisa bertanya kepadanya apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan kasus ini.
Kakak Yu tetap diam, karena dia tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Dong Suebing memandang saudara Yu dan mengangguk. Dia telah bertemu banyak orang yang tidak tahu berterima kasih dalam hidupnya, dan saudara Yu hanyalah salah satu dari mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.